Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya? Jumpa lagi di video-videonya Abe ya. Yuk kita simak Q&A terkait ASD di video ini. Dan sebelum kita memulai untuk menyalakan video terkait dengan Q&A, saya ingin menginformasikan bahwa memang banyak pertanyaan-pertanyaan yang umum ataupun yang spesifik yang akan dibahas dalam acara ini. Untuk itu, sebagai pengetahuan, semoga menjadi hal yang bermanfaat untuk semuanya. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Pak Dokter atas pemaparannya yang sangat detail, dan saya setuju tadi bahwa ini butuh 3 SKS untuk membahas soal ini gitu. Di PLB ada 2 mata kuliah Pak Ento ya? Betul untuk membahas ada 4 SKS. Lebih ya. Nah, jadi baik pemirsa yang kaki kirinya agak ke belakang dikit ya. Mohon maaf. Gini ya. Okay. Kaki kiri. Tolong kaki kiri. Pak Denny, kaki kiri Pak Denny. Tolong dilihat Pak Denny. Ya, terima kasih. Baik, mohon maaf ini saya agak tegas ya, mohon maaf ya, seperti Satpol PP ini saya nih ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, dan mohon maaf pemirsa yang budiman sekalian, akan saya sortir ya, tidak semuanya, karena ternyata ada satu nuansa ini pertanyaannya, ada yang nada-nadanya sama begitu ya. Jadi mohon maaf apabila tidak dibacakan semuanya, dan yang raise hand nanti insya Allah akan direspon ya. Saya coba ini Pak, mohon maaf Pak, dari Novika Sari Pak. Wassalamualaikum. Bapak izin bertanya, jika anak ASD di kelas sedang tantrum tanpa menyakiti diri maupun orang lain, apakah sebaiknya dibiarkan saja dalam artian dia hingga lelah, antep Pak, sinah capek, atau sebaliknya direspon? Bagaimana nih Pak yang tepat? Katanya begitu Pak. Silakan Pak. Baik Pak Indra. Ini mah materi berikutnya penanganan anak ASD ini. Ya, Bu siapa tadi? Bu Novika Sari. Bu Novika. Ya. Oke, baik Bu. Sebenarnya kita lihat beberapa sudut pandang. Pertama, dia berada di kelas apa? Kelas reguler kah? Atau misalnya kelas reguler yang menerima ABK atau sekolah inklusif? Atau dia di sekolah SKH autism, sekolah khusus autism, ya? Misalnya SLB autism. Nah, ini akan hal yang berbeda. Kalau kita di sekolah inklusif, kita harus mulai berpikir bahwa ada respon teman-temannya, ada penilaian teman-temannya terhadap anak tersebut. Sebetulnya menangani anak-anak di sekolah inklusif itu lebih kompleks daripada anak di tempat terapi atau di sekolah khusus, karena kita mempertimbangkan penilaian teman terhadap anak. Jikalau perilakunya ini bisa menjadi contoh yang buruk bagi teman-temannya, ya pull out, nggak masalah sebetulnya. Kalau yang lainnya tidak punya gangguan keras, tidak bisa itu. Tapi pada konteks yang tadi, misalkan di sekolah khusus yang kita tahu juga teman-temannya autis juga, jadi tidak aware dengan apa yang dia lakukan di kelas, ya nggak masalah. Jadi perlu sebetulnya mungkin kita memindahkan dia ke tempat yang aman, di ruang tenang. Nanti setelah dia membaik, kita bisa kembali lagi. Itu pada video berikutnya. Sebetulnya ini juga nanti ini Pak Indra kemudian dosen modifikasi perilaku. Mohon dikoreksi. Oke. Jangan gitu Pak. Saya ngajar autis, saya ngajar modifikasi perilaku. Oke. Bu Novi, teman-teman, kalau dalam konteks modifikasi perilaku, sebetulnya sebuah perilaku negatif apapun yang muncul pasti punya fungsinya. Ada fungsi perilaku. Misalnya gini, garuk, fungsinya buat apa? Ngilangin gatal. Misalkan siapa namanya? Teh Atma nangis karena diputusin, misalnya. Ada fungsi perilaku, merilis kesedihan hati. Nah, sebetulnya kita harus pelajari juga Bu Novi, kenapa dia tantrum. Misalkan itu ya, ternyata yang bikin tantrum soalnya susah makan. Berarti kita bisa pakai proactive plan. Jadi kita ajarkan sesuatu. Kalau kita udah tahu bahwa tantrumnya dia adalah bentuk dari frustasi dia terhadap kesulitan soal, maka yang kita perlu kalau sudah tahu itu, maka kita harus tahu, kita bisa preventif. Kalau begitu kita bikin modifikasi soal lebih mudah. Tapi tantrumnya dia bentuk dari fungsinya buat escaping dari tugas, yang menghindari tugas, nggak mau
Alhamdulillah, semoga tadi Bu atas nama Bu Novika Sari dan juga ini untuk yang di atasnya dari Lucia Maria ya, mudah-mudahan bisa menjadi enlightenment ya atas apa yang disampaikan oleh Pak Dokter barusan. Terima kasih. Nah ini Pak ada yang izin tadi kaki kiri Pak Denny katanya. Pak Denny ini udah raise hand, silakan Pak Denny di unmute, enggak Pak Denny? Terima kasih moderator. Assalamualaikum Pak Yoga. Kenalkan saya Denny. Saya mau tanya, Pak, kalau sebenarnya anak autis itu bisa diidentifikasi nggak saat fase bayi dilihat dari refleks primitif integrasinya, apakah ada masalah atau enggak? Jadi bisa terlihat nggak dari kemampuan refleks awalnya? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada hubungan antara murid-murid saya itu rata-rata yang punya gejala ASD itu kemampuan kardiorespirasinya bermasalah. Apa ada hubungannya dengan kemampuan kardiorespirasinya? Itu yang kedua. Yang ketiga, apakah ada kemungkinan, saya pernah baca beberapa literatur terkait dengan identifikasi anak berkebutuhan khusus atau autis dengan cara MRI fungsional dilihat dari kemampuan otaknya, aktivitas otaknya. Itu aja. Terima kasih Dok. Oh, miris banget. Banget. Saya bukan dokter ya. Saya nggak pas menjawab ini ya. Saya sedikit cerita aja. Saya nggak tahu lah. Saya belum pernah belajar tentang efek primitif. Saya pernah belajarnya efek primitif pada anak cerebral palsy. Salah satu tanda cerebral palsy adalah masih munculnya refleks-refleks primitif di saat seharusnya itu sudah hilang, atau hilangnya refleks-refleks yang harusnya sudah masih ada. Jadi kalau baru lahir waktu kita surat itu jongkok ya di ke bawah, dia punya refleks untuk melindungi kepalanya gitu. Kalau nyantai aja berarti dia punya mungkin cerebral palsy, atau misalnya nanti refleks refleks lainnya itu biasanya kaitan dengan cerebral palsy. Saya nggak tahu kaitannya refleks pada bayi itu menunjukkan autism atau enggak, tapi kalau menuju ke sini sangat kuat. Berikutnya terkait dengan kardiorespirasi, terkait pernapasan. Padahal saya nggak tahu pernapasan anak autis gimana ya. Saya belum pernah baca Pak, jadi saya nggak mau jawab di sana itu pun. Tapi apalagi yang porsi MRI. Pada prinsipnya gini, saya sedikit gini cerita. Anak-anak dengan disleksia saja, kalau dia lagi baca atau nggak lagi baca, anak-anak disleksia sedang membaca, itu ketika di MRI terjadi hal yang berbeda. Misal fungsi di area broca sama wavelet itu lebih aktif ketimbang disleksia, dan MRI bisa membaca itu. Dan kalau kita lihat pada tadi gejala autisme, penyebab autisme, dan salah satunya adalah juga main di beberapa gen yang untuk mengontrol positioning cell gitu ya, neurotransmitter bermasalah. Saya pikir kalau di MRI juga harusnya ada. Cuma tapi karena saking kompleksnya autisme, mungkin bisa gambar MRI-nya beda-beda. Saya belum tahu juga sih. Ini mah hanya common sense saja. Dan saya nggak bisa bahasa Jawa, udah bukan dokter. Tapi mungkin itu lah ya. Kita nyari ke yang dokter. Ya. Insya Allah nanti jadi dokter nanti bentar lagi, Insya Allah itu ya Pak Yoga, amin. Begitu begitu Pak Denny. Saya pengen jadi dokter nggak kesampaian. Iya. Beda tipis Pak, kan sama O ya kan, jadi dokter minimal ya. Nah, alhamdulillah begitu Pak Denny, terima kasih ya, semoga bisa menjadi pencerahan. Nah ini ada yang Pak Yoga ini, mohon maaf, yang bertanya itu kebanyakan tentang tantrum loh Pak. Jadi saya tadi udah diwakili lah dengan insya Allah jawaban dari pertanyaan yang tadi disampaikan di awal ya Pak ya. Nah ini ada yang berbagi pengalaman paling yang saya pilih nih Pak. Mohon maafin. Ini dari saudara mohon maaf. Heribertus. Nah silakan mungkin Pak Heribertus ini untuk disampaikan secara langsung ya, supaya bisa lebih komprehensif. Pak Heribertus dipersilakan. Izin Pak. Ya Pak Heri, sebagai orang itu sering ngasih mangga. Nama saya Rian kan, dari pendidikan khusus UNJ. Saya terbiasa dipanggil Rian. Ya, terima kasih. UNJ katanya Pak. Khusus UNJ, angkatan semester Jakarta. akhir.
Oh, Iya. Pak Arif ya. Benar. Pak Arif, Pak Lalan ya. Jurusan Budi pendidikan. ya. Saya pernah terapi fungsi luhur. Dan apakah apa saja asesmen untuk anak dengan Asperger syndrome? Apakah terapi fungsi luhur efektif untuk menangani anak autis? Ya, hubungan terapi fungsi luhur dengan penyandang Asperger syndrome? Nih, masalahnya tentang saya itu pernah terapi fungsi luhur di RSCM waktu Agustus 2018. Pertama kali itu tanggal 15 Agustus sama kembaran saya Andre itu terapi fungsi luhur loh. Terus ini kayaknya Asperger juga nih. Dia Asperger ya nih. Terus pernah terapi perilaku di RSCM. Andre dulu dia kasusnya Asperger bukan? Asperger syndrome, iya kembarannya juga. Oh ya, dukun kan saya. Ya, Andre makasih. Iya. Rian Pak. Oke. Kan gini, pemeriksaan fungsi luhur kan berkaitan dengan status neuropsikologis ya, kemampuan kognitif individu dan seterusnya. Sebetulnya itu memang bedanya medis. Saya nggak bisa belajar banyak, nggak bisa ngomong banyak tentang terapi. Apakah terapi fungsi luhur itu berdampak pada autisme? Yang jelas, ya terapi-terapi berkaitan dengan neurologis, misal ada beberapa kan dokter juga ngasih drug ya ke anak autisme, misal untuk memperbaiki neurotransmitter serotoninnya. Ya, nanti bisa ada yang bisa menjelaskan Kang Heri yang bisa menjelaskan ngerasa berbeda nggak sih ketika dia Kang Heri di pendidikan fungsi luhur. Itu yang berikutnya. Yang berikutnya apa sih asesmen Asperger? Kalau saya ngelihatnya gini, Kang Heri. Saya Kang Rian, mau panggilnya Rian. Saya mau ngobrol sama Kang Rian, belajar tuh buat apa sih? Kalau saya nanya, belajar itu buat apa? Supaya ingin tahuannya tuh ada. Kalau sudah punya pengetahuan buat apa? Belajar lagi, buat dicari ilmu, dapat ilmu. Kalau udah dapat ilmu buat apa? Mau dipakai apa? Dipelajari. Udah dipelajari buat apa? Habis dipelajari buat ini. Pakai. Itu aja. Buat dipakai untuk keseharian. Betul? Iya, betul. Oke. Jadi sebenarnya hakikat belajar itu kalau saya boleh bicara ya, saya bukan ahli pedagogi ya. Saya suka banget gini. Ini rekaman saya. Bahwa seseorang itu belajar minimalnya untuk beradaptasi di lingkungan. Ya, ada orang purba, manusia purba dulu itu belajar menangkap hewan. Awalnya dikejar-kejar nggak berhasil. Coba lempar batu nggak berhasil, bikin tombak. Udah mulai bisa kena tuh, tapi ternyata nggak mati. Oh, ujungnya nggak diruncingin, runcingin ujungnya, bikin panah dan seterusnya. Mereka terus belajar itu untuk bertahan hidup di lingkungan. Nah, jadi sebetulnya, untuk bisa bertahan di lingkungan, seseorang harus bisa punya sebuah keterampilan, itu keterampilan beradaptasi di lingkungan. Jadi mana asesmen bagi anak ABK seluruhnya itu yang paling dasar adalah asesmen perilaku adaptif. Ada behavior tertentu yang dia masih belum pas ditunjukkan oleh anak di usianya. Apa sih kriteria adaptif? Simple ya. Kita melihat apakah adaptif misalnya ingin seseorang umur berapa, sedang ada di mana, dan lingkungan berharap apa pada dia. Jadi gampangnya gini, dia sedang ada di mana, di bioskop. Dia umur berapa, 22 tahun misalkan ya. Orang di bioskop, orang di lingkungan berharap kalau Rian bisa apa, tidak melakukan apa. Misal nggak step anak 22 tahun di bioskop ngomong-ngomong sendiri, itu kan nggak adaptif. Berarti Rian masih ada masalah di situ, kan enggak? Jadi sebenarnya tinggal di checklist aja mana behavior mana yang belum pas yang dirasakan harapan untuk orang lain di sebuah tempat di umur. Mungkin gitu Rian, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau fungsi luhur soalnya dapat soalnya itu level SD. Terlalu mudah bagi saya. Terima kasih ya. Ya, Saya sama-sama. sudah punya pengalaman terapi, pernah ikut organisasi fitness. Tujuannya apa? Saya ingin pelajari bahasa Inggris dan saya ikut sama teman saya memilih pendalaman autis. Oke. Terima kasih Rian. Rian masih di UNJ Rian? Semester akhir katanya, lagi Pak. skripsi.
Pembimbingnya siapa? Ibu Neni, Ibu Siti alias Ibu Siti Nuraini Purnamawati, dan Ibu Kehal Supriyati. Masih ketemu sama Pak Lalan enggak? Iya, Pak Lalan Pak pernah. Arif? Pak Arif pernah. Ya, salam kepada Pak Arif, Pak Budi ya, itu teman sekelasnya waktu kuliah. Terima kasih Mas Rian atas diskusinya ya, luar biasa. Nah, baik Pak, ini sejenak kita beralih ke topik pertanyaan yang lain dari mahasiswa kita nih Pak, Cecilia Fitrianingsih. Katanya, Assalamualaikum Bapak, mohon izin bertanya. Jadi bisa dikatakan anak yang pure ASD itu yang mencakup gejala autistik, Asperger syndrome, dan PDD non, begitu ya Pak katanya. Baik, jadi ya anak dengan autisme spektrum merupakan gabungan dari Asperger, Asperger syndrome dan Parkinson. Jadi kalau kita pakai D4, pakai gejala D4 memenuhi semua berarti sekarang ya ASD. Tapi yang pure itu sebetulnya nanti ada pelajaran lain yang tidak disertai dengan gangguan-gangguan lain yang tidak boleh menyertai anak dengan autisme. Tadi misalkan kita nemuin tuh anaknya kayak autisme, ternyata ada tumor di otak, di hati, jantung, di hati jantungnya gitu ya. Maka dia bukan lagi dia nggak pure autism ya, itu gangguan lain gitu. Atau nanti tadi ada kita contohin ada yang late onset autism ya, dia terjadi autism baru 6 tahunan, itu bukan autism, itu juga namanya childhood disorder. Jadi yang really autism adalah ya anak-anak yang memiliki gangguan interaksi komunikasi perilaku tapi tidak disertai dengan gangguan-gangguan lain yang tidak boleh muncul pada anak. Begitu Pak Indra? Ya, begitu ya untuk Saudari Cecilia. Jadi yang dimaksud dengan pure ASD sudah dijelaskan barusan ya. Mudah-mudahan bisa tercerahkan ya. Baik. Ada lagi nih Pak, mohon maaf ini topik yang berbeda lagi nih Pak. Mudah-mudahan bisa berkenan untuk diberi penjelasan Pak. Dari Saudari Reni katanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keterbatasan waktu di sekolah untuk tatap muka itu membuat saya kesulitan Pak untuk menangani ASD di kelas saya. Mohon tipsnya. Nah, belum apa-apa minta tips nih Pak. Gimana nih Pak? Sekolahnya modanya apa? Moda daring? Silakan Bu Reni untuk dikonfirmasi secara langsung Bu Reni. Boleh? Ya, sekolahnya itu sekarang kan sudah mulai PTM terbatas Pak. Jadi hanya pertemuan itu hanya 2 minggu sekali dan hanya 1 jam. Baik. Saya jangan dimatiin mic-nya. Ya, ngobrol aja Bu, silakan Bu. Bu siapa tadi? Bu Reni ya? Reni. Oke. Bu Ren, sebetulnya siapa sih penanggung jawab pendidikan yang utama? Dari ya keluarga di Ya, rumah. oke. Kalau begitu berbagi tugas lah. Ya, saya alhamdulillah sih ibunya komunikatif ya Pak. Jadi apapun saya sampaikan, coba Bu begini, coba Bu begini. Cuma sayanya sendiri jadinya sayanya Rasa bersalah gitu ya? iya gemes jadi aduh kok nggak maju-maju karena Gak apa-apa, itu kan anaknya dia bukan anaknya ibu. Oh, bercanda. Iya, maksudnya kadang-kadang gini juga, maksudnya kekhawatiran itu besar pada orang tua gitu. Kekhawatiran anaknya nggak maju terus besar daripada orang tua. Guru itu membantu apa yang bisa dilakukan. Nah, sekarang sebetulnya kalau lebih detailnya Bu, apa yang harus dianalisis itu kenapa nggak majunya? Apakah ada program ketersediaan buat dia? Apakah orang tuanya belum tahu prinsip pengajaran autism? Itu yang mungkin perlu orang tua ada di 2 hal. Berarti yang pertama harus anaknya mendapatkan program yang pas. Yang kedua adalah anaknya orang tuanya tahu bagaimana cara membantu anaknya. Bagaimana sih program yang pas? Ini kadang-kadang juga gini kan Bu, beberapa anak sekolah dengan ada gap yang sangat jauh antara kemampuan saat ini dengan kurikulum yang berada di sekolah. Bentar dulu. Suka ada gap itu kan? Ya. Suka ada gap yang sangat tinggi. Nah, kalau kita bicara tentang pembelajaran, ada beberapa dosen pendidikan ya. Ada di teorinya Vygotsky itu kalau tidak salah ada teori tentang zone of proximal development. Jadi sebetulnya area belajar itu yang area pada itu, area yang anak-anak ada 3 area. Ada area yang anak sudah bisa. Ya. Ada area yang anak walaupun dibantu sekali itu nggak bisa. Ada anak yang kalau dengan sedikit bantuan dia bisa. Itulah area belajar bagi anak. Misalnya gini, anaknya bisa mengelola angka 1 sampai 10 tahu. Angka mana 1 ini tahu, angka 2 tahu. Nah, yang nggak bisa kalau kita kasih integral pasti nggak bisa tuh. Mau ngebantu sampai mana juga nggak integral nggak bisa.
Yang paling mungkin adalah apa? Mengumpulkan angka, menentukan mana yang laporannya apa gimana nih? Angka, mengambil jumlah sesuai angka itu yang dengan sedikit bantuan Progres bisa. aja Maka kan? ikut mulai berpikir juga terkait dengan tugas-tugasnya. Apakah benar Oh, progres sama outputnya ya. itu merupakan area di dirinya dia sehingga Berapa dia lembar bisa gitu? bisa akses mempelajari. Oh, Mungkin gitu Pak Indra. Begitu, oh Bu ya Reni. udah, nanti aku siapin atuh ya. Ya, terima kasih. Halo ya. Ya lah. Kalau belajar yang banyak bantuin ibu gurunya sama guru orang tuanya itu yang bikin yang tambah pintar orang tuanya dan gurunya bukan gurunya. Iya. Jadi jangan sampai ngasih soal yang dia tuh nggak juga nggak mungkin nyampainya itu yang penting ada gitu ya. Orang tuanya semua yang Oh ya siap. Iya. Yang belajarnya orang tua ya, Bu ya, Pak ya. Iya. Target yang dia baru bisa siap. sampai mana dan Iya, siap. Iya, nuhun. Iya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Yoga dan Bu Reni. Semoga bisa mendapat pencerahan dari penjelasan barusan. Nah, baik Bapak, ini pemirsa yang budiman sekalian, ada pertanyaan lagi yang insya Allah saya sampaikan dari Saudari Anggi F. Piani. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, saya Anggi Fitri dari Garut. Apakah ASD ini bisa dicegah dari fase awal sebelum menikah, Pak? Maksudnya begini, baik dari segi makanan, pemakaian skincare saat sedang hamil, dan dari hasil USG, atau sama sekali sulit untuk didiagnosa sebelum anak tersebut lahir. Mohon pencerahannya, Pak. Baik, oke. Yang pertama terkait dengan pencegahan bagaimana kita tidak punya anak ASD dan dengan tidak menikah. Kalau nggak nikah nggak mungkin punya anak kan? Nggak punya anak. Ya, nggak tahu lah. Sebetulnya kalau kita baca di webnya Autism Speak, ada beberapa hal yang orang tua bisa mengurangi faktor risiko terjadinya ASD. Yang pertama adalah usia saat hamil. Ibu-ibu yang sudah cukup resiko umurnya tinggi gitu, itu beresiko punya anak autis lebih tinggi, termasuk juga anak sindrom lebih tinggi. Jadi sebetulnya bagaimana Anggi umurnya berapa? Masih 20-an setelah menikah, agar mengurangi faktor risiko punya anak dengan autisme. Berikutnya adalah masih berdasarkan webnya Autism Speak ya, adalah konsumsi asam folat. Konsumsi asam folat ini mengurangi risiko anak autism juga. Ini sebenarnya termasuk juga mengurangi risiko kelainan-kelainan konjenital ya, sumbing, punya kecacatan fisik gitu ya. Jadi bahkan waktu istri saya hamil itu, bahkan waktu sebelum hamil, ketika udah mau program hamil nih, udah konsultasi ke dokter, langsung istri saya sudah langsung konsumsi asam folat untuk mengurangi risiko memiliki anak dengan autism. Berikutnya sebetulnya di jurnalnya Afia, saya lupa ya, itu dia bilang bahwa autism itu punya mutasi gen yang unclear. Berarti kita nggak bisa prediksi apa sih sebetulnya yang menjadi mutasi gennya. Bisa jadi ada seorang ibu yang sama-sama suka makan ikan laut, yang satu autis, lainnya yang satu enggak. Berarti kan sebetulnya ada mungkin ibu-ibu yang suka pakai kosmetik X, yang satu ibu sama-sama suka pakai kosmetik X, yang satu autis, satu enggak. Jadi sebetulnya autis itu ya qadarullah lah, takdir. Tapi tadi saya lihat ini, tapi tetap ada upayanya apa ya, kita mengurangi tadi makanan yang tidak sehat ketika hamil, mudah-mudahan bisa mengurangi faktor risiko. Berikutnya, apakah bisa dikenali saat Sebelum dalam lahir. janin gitu ya. Saya belum pernah membaca ini, tapi sebetulnya kan kriteria autis itu dilihat dari gangguan yang nampak, tahu nggak? Gangguan apa? Interaksi, komunikasi, perilaku. Nah, di dalam hamil kan kita nggak tahu anak ini punya gangguan interaksi atau enggak, karena memang nggak ada interaksinya. Apakah anak punya gangguan komunikasi enggak, kan kita nggak bisa nilai itu saat janin. Jadi sebetulnya ya tidak bisa menjadi faktor prediktor. Oh, ini anak bisa ketahuan nih autis. Misalnya. Yang bisa di USG adalah justru yang kelainan-kelainan kongenital. Misalkan dia adanya cacat fisik, bibir sumbing, bisa kelainan dengan awal. Jadi dia makrosefalus, hidrosefalus, bisa lihat dari USG, atau mikrosefalus. Salah satu yang penting ya, yang belum nikah kalau punya bayi, yang jangan hanya yang nanyain laki perempuan atau janin yang nggak normal, bisa jadi punya faktor resiko cerebral palsy. Itu penting. Terima kasih Pak Yoga. Nah, begitu ya Saudari Anggi tadi atas pertanyaan yang disampaikan. Semoga bisa
dipercerahkan. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik Pak, ini alhamdulillah masih ada diberi kesempatan waktunya, insya Allah sampai 10.55. Jadi ada pertanyaan lagi nih Pak. Dari saudari Berliana, saya rangkum juga dari saudari Aulia Tisti. Jadi ini terkait dengan pemakaian obat-obatan Pak, terkait drugs ya. Nah, katanya begini, izin bertanya Pak, anak autis, anak ASD, nah kalau diterapi dengan obat-obatan, apakah ada efek adiksi setelahnya? Nah, kemudian dari sudut pandang atau perspektif sebagai pendidik, menurut Bapak bagaimana nih Pak pendapatnya? Nah, begitu Pak, silakan. Baik, terima kasih pertanyaannya. Ini sebenarnya tidak hanya itu. Saya sebenarnya berdosa kalau menjawab ini. Iya. Ini nanti saya so tahu. Tapi saya sharing pengalaman. Sharing pengalaman. Yang pertama, atau sharing dari pengetahuan dari yang lain, gitu ya. Pertama tentang obat ASD. Sebetulnya kita tahu kalau kita lihat dari penyebab tadi ya, autis itu salah satu gangguan di genetis berdampak di masalah di sistem neurologis. Jadi selama ada obat yang memperbaiki sistem neurologis itu ya baik, katanya. Misal, karena saya compare kalau anak autis agak susah diajak komunikasi beberapa banyak kan. Tapi mungkin kayak tadi kalau ada yang high functioning atau Asperger ya masih bisa diajak komunikasi. Saya pernah baca buku tentang ADHD dewasa. Anak ADHD dewasa ini dia merasa ketika ada perbedaan yang signifikan ketika mereka meminum obat dan tidak minum obat. Jadi mereka merasa aku lebih bisa mengatur diri. Namun anak autis mungkin masalahnya nanti kita nggak bisa konfirmasi lah. Apalagi anaknya punya gangguan komunikasi. Ketika dia minum obat, apa yang mereka rasakan kita nggak bisa konfirmasi gitu. Itu kondisinya. Apakah adiksi? Oke, kalau saya ngelihatnya gini. Dokter juga punya kriteria, pasti punya panduan tentang apakah obat ini akan jadi adiksi atau enggak, gitu ya, aman atau tidak. Dan obat itu sebelum diberikan kepada manusia itu pasti sudah melalui riset yang sangat panjang, tidak langsung ke manusia. Jadi ketika ada obat yang diberikan untuk manusia, sebetulnya itu tingkat keamanannya tentunya aman, sudah melalui proses itu. Tapi sebetulnya ya kayak gini. Ada beberapa orang juga punya beberapa mazhab kan, dan mazhab dengan diet, gitu ya. Walaupun kalau saya baca di Book of International of Autism, itu ya diet masuk ke kontroversial issues. Tapi di tempat terapi saya kadang-kadang suka disebut diet. Kenapa? Itu daripada obat, mungkin diet lebih minim resiko, yang gitu ya, lebih minim resiko. Jadi cari yang lebih minim resiko. Sekarang apakah ada dampaknya? Yang namanya masuk zat kimia ya pasti kerja ginjal pasti lebih capek gitu. Ya kamu ya kan nggak langsung kok begitu makan nggak langsung terkotak kan, pasti lewat usus dulu, diserap dulu gitu ya. Jadi ya pasti mungkin ada efek panjangnya ya, bisa jadi gitu. Saya bisa untuk itu nggak boleh karena cuma kita melanggar aturan. Ya. Baik, terima kasih Pak Yoga. Nah begitu ya saudari Aulia dan saudari Berliana terkait dengan perspektif dari sudut pandang pendidikan tentang apakah penggunaan obat-obat neurologis itu ketergantungan dan lain sebagainya. Baik, dan ini Pak, silakan yang mau raise hand atau secara langsung silakan. Ada enggak? Silakan. Nah, sambil nunggu Pak, ini ada lagi Pak. Ada nih. Nah, iya. Dari ini silakan langsung di-unmute. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi Pak Yoga. Ya, ketemu lagi. Ya, ini Ketemu di mana Bu? udah lama ya Pak ya nggak ketemu. Apa kabarnya semua? Ya, ini ya. Makasih atas kesempatannya mau share terkait AB. Ya, alhamdulillah kalau mandiri sih udah. Tadi saya udah chat mungkin ke ini ya. Ke skip gitu. Ini saya sesuai dengan dulu yang anjuran Pak Yoga itu, jadi mengenalkan AB ke masalah uang ya Pak ya untuk sosialisasinya. Jadi sampai sekarang AB itu hanya mengenal 5.000 sama 10.000, walaupun ya ada kita mengenakan semua uang gitu ya. Dia sudah bisa ke warung, dia sudah bisa
mandiri gitu ya untuk belanja, bersosialisasi dengan orang-orang. Cuman pas diberikan uang dia itu orientasinya cuman ya uang segitu Pak gitu. Jadi 5.000 sama 10.000 gitu. Kalau misalkan dikasih 20.000 dia itu minta ditukar gitu. Nah itu gimana Pak cara ngatasin atau ngejelasinnya ke Abe tuh sampai sekarang belum bisa saya gitu. Gitu. Oke. Satu sebenarnya si program uang tuh pembelajarannya ada urutan kurikulum tentang konsep pembelajaran uang bagi anak. Iya. Hanya autis sebenarnya untuk para anak udah umumnya juga ada konsepnya. Yang pertama itu sebenarnya dia tahu dulu uang sebagai alat tukar. Berarti yang paling pertama dia tahu bahwa oh kalau beli itu nggak boleh tangan kosong, tangan kosong ngambil nyuri itu kan beli gitu ya. Iya. Jadi itu dia tahu dulu konsep uang, konsep bahwa apa namanya uang sebagai alat tukar. Nanti harus berikutnya anak-anak tahu bahwa ada identifikasi uang, ada nilai uang, ada uang 10.000, 20.000 dan seterusnya. Nanti ada harus tahu juga konsep mana yang lebih besar dan lebih kecil dari uang. Nanti ingat, nanti udah tahu besar kecil dari uang, dia harus menentukan harus naik ke program bagaimana memberikan uang sesuai jumlah harganya. Oh harga yang 5.000 berarti uang 5.000 harga. Jumlah yang 10.000 harga 10.000 ada 10.000. Nanti habis itu naik ke program bahwa dia harus tahu memberikan uang yang lebih besar dari harganya. Bukan yang kalau ada 2.000 sama 5.000 dia tahu harganya 4.000, jangan kasih yang 2.000 tapi yang 5.000. Maksudnya si konsep uang ini kalau di Jabar itu ada kalau itu karena saya konsultan di autism ya. Kita terbiasa memecah sebuah keterampilan mungkin lebih rigid ketimbang bagi tunagrahita gitu ya. Kalau dalam konteks memecah keterampilan itu yang autism itu lebih rigid, lebih listrik lagi, lebih kecil-kecil lagi. Iya betul Pak. Kita harus punya yang kecil-kecil sekali tahapannya. Dan entitas belajar itu bertambahnya kemampuan. Jadi sebetulnya harus naik lagi ke tahap yang lebih lanjut dari itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana terkait dengan kasus yang tadi? Ya, beberapa mungkin ibu harus kasih contoh dulu, misalkan ya, ibu hanya bawa uangnya, ibu coba ke warung, ibu hanya membawa uang 20.000-an sama dia ke warung barengan. Ibu tunjukin, ibu cuma kasih nggak mau, nggak ada, ya itu aja gitu. Langsung si Pak orang warung bahwa itu bisa dilakukan loh, itu bisa tukar, bisa dapat kembalian. Dia tahu itu, benar nggak? Yeah. Harus coba gitu, itu dapat itu bisa kan, sama-sama aja gitu, uang 10.000 juga bisa gitu ya. Iya. Baik, Mama B, mungkin dulu. Iya, terima kasih penjelasannya. Alhamdulillah, terima kasih Bu Abe, terima kasih Pak Yoga. Ya, insya Allah kita sudah di penghujung waktu untuk sesi pemaparan materi dan tanya jawab. Alhamdulillah tidak terasa ternyata memang antusiasnya Pak. Wah luar biasa Pak ini Pak tentang anak dengan ASD ini memang perlu lanjutan katanya Pak. Sesi 2 ya Pak ya. Part 2 nanti insya Allah kita minta panitia ya. Tolong dibuat lagi acaranya ya. Kayak sequel ya. Pak Januari. Harus ada sequel ya ini kan Cinta Fitri aja sequelnya sampai ratusan episode ya. Ini juga harus bisa lah kayaknya ya. Nah baik. Pemirsa yang budiman, yang kami hormati, yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah dipaparkan tadi materi yang insya Allah sangat bermanfaat untuk bagaimana kita tahu anak dengan ASD itu yang bagaimana dan cara mengenalinya seperti apa. Nah, izinkan saya sebagai moderator untuk menyampaikan beberapa poin highlight yang bisa saya sebutkan atau saya sampaikan kepada pemirsa sekalian, bahwa yang pertama prevalensi ASD di berbagai negara itu meningkat. Ini menjadi hal yang perlu kita waspadai ya sebagai pendidik ya, sebagai pedagogik. Artinya tanggung jawab kita sebagai pendidik di pendidikan khusus itu meningkat, artinya tanggung jawab kita menjadi semakin berat. Semoga kita tetap diberikan kekuatan dan kemampuan untuk mengemban amanah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Dan kemudian ASD itu terjadi karena faktor biologis ya, begitu ya Pak Yoga ya. Nah, jadi karena faktor biologis, bukan psikologis dan pola asuh dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kenapa ini kita ada istilah spektrum? Nah, mohon dipahami bersama oleh kita ya, khususnya saya, umumnya bagi pemirsa yang budiman, terdapat gradasi kondisi dan kemampuan yang dialami dan dimiliki oleh anak dengan ASD, dari yang mulai kurang bisa sampai yang paling bisa, tanda kutip begitu ya. Nah, ini yang menyebabkan kondisi ASD itu beragam. Kemudian yang selanjutnya adalah kunci dari
tanda utama ASD dari DSM-4 yaitu adalah adanya hambatan atau gangguan interaksi, komunikasi, dan perilaku. Dan bila kita menemukan tanda awal ASD, sebagaimana dimaksud tadi yang 3 tersebut, maka tidak perlu ragu untuk mengkonsultasikannya kepada para ahli. Yang kemudian, tidak semua yang mengalami gangguan hambatan atau hambatan interaksi, komunikasi, dan perilaku itu adalah ASD. Perlu ditinjau ulang kembali. Dan yang terakhir, ini kaitannya yang bisa saya ambil Pak, terutama Pak, semoga untuk yang muslim terutama, baik pemirsa Budiman yang terutama yang khususnya yang muslim, bahwa tadi ASD terjadi karena faktor biologis, dijelaskan kan genetika begini. Ini semoga bisa menjadi ibroh. Ini adalah jawaban kenapa Allah di dalam Al-Quran itu menyuruh kita mengambil pelajaran dari proses penciptaan manusia. Amin ya Rabbal Alamin. Begitu yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf atas segala kekurangan apabila ada pertanyaan yang belum sempat dibacakan, dibahas, dan segala hal-hal yang tidak berkenan. Saya selaku moderator memohon maaf atas segala kesalahan dan hal-hal yang tidak berkenan. Oleh karena itu, izinkan saya sekarang untuk mundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nah, teman-teman, demikian ya rangkaian daripada penjelasan terkait ASD termasuk Q&A ini. Sampai ketemu kembali di video-video edukasi berikutnya. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum.